Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Sobat Anak Novel. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Oke, Markisa Besar, mari kita simak bersama-sama. Bab 32. Resepsionis itu menatap Dava dengan penuh hina. Dia tidak mengerti apa yang sedang orang itu coba lakukan. Apakah dia berniat menggunakan ponselnya dan menelepon seseorang untuk menunjukkan kekuasaannya? Dava menyadari tatapan penuh hinanya tanpa mengindahkannya. Ponselnya hanya berdering sekali sebelum Bram mengangkat teleponnya. Tuan Muda Halim, apakah semuanya baik-baik saja? Tuan Muda, tanya Bram penuh kecemasan. Iya, semuanya baik-baik saja, jawab Dava dengan nada yang menenangkan. Bram menghela nafas di ujung telepon. Tuan Mudanya baik-baik saja. Jika semuanya baik-baik saja, kenapa Anda menelepon? Tuan Muda Halim, tanya Bram. Terdengar kebingungan. Aku sudah tiba di Dragon Lord's Imperial Residence. Tapi resepsionisnya menolak untuk mempertemukanku dengan manajernya. Bisakah kamu beritahu manajernya kalau aku sudah menunggu di lobi? Tanya Dava dengan riang. Tatapannya terpaku pada resepsionis seraya dia berbicara. Beraninya dia, manajernya akan segera tiba. Mohon tunggu sebentar, Tuan Muda, pinta Bram. Dava mengangguk pelan sembari berbicara dengan Bram di ujung telepon. Tidak mengetahui badai yang baru saja dia picu. Baiklah, suruh dia untuk bergegas. Aku tidak punya banyak waktu, tambah Dava. Tentu, Tuan Muda Halim. Mohon maafkan saya, jawab Bram dengan tegas sebelum mematikan telepon. Bram langsung berteriak kesal ketika dia memastikan teleponnya sudah mati. Dia sangat marah. Beraninya mereka memperlakukan keluarga Halim seperti tamu biasa. Apakah pegawai Dragon Lord's Imperial Residence cari mati? Memangnya mereka bisa menjadi komplek apartemen terbaik di Dragon Estate jika konsorsium Halim tidak membantu mereka ketika mereka membutuhkannya? Apakah mereka melupakan siapa yang memiliki 95% saham dari Dragon Estate itu sendiri? Membuat anggota keluarga Halim tidak bisa menemui sebatas manajer karena seorang resepsionis. Bukan hanya anggota keluarga biasa, tapi kepala konsorsium Halim yang baru itu sendiri. Dia akan memberi pelajaran pada manajer itu. Dia menelepon nomor manajer Dragon Lord's Imperial Residence. Masih murka karena teleponnya dengan Dava. Dragon Lord's Imperial Residence. Ruang manajer. Manajer itu, wanita menawan berumur akhir 30-an, duduk di belakang meja mahoni coklat, mengerjakan beberapa dokumen. Setiap bulan, keuntungan dari Dragon Lord's Imperial Residence sangat mencengangkan. Sekilas, terlihat beberapa dokumen bertumpuk di atas meja. Tentu saja dia tidak ingin menemui orang-orang biasa. Pekerjaannya yang menumpuk menunggunya dan dia tidak bisa mengenyampingkan mereka hanya untuk bersosialisasi. Namun, dia tidak bisa mempercayai orang lain untuk melakukan pekerjaannya selain dirinya sendiri. Sekretaris dan asisten pribadinya membantunya dengan hal-hal lain seperti mengatur jadwal dan janji temunya dan bertemu dengan beberapa orang penting sebagai perwakilannya. Bukannya dia tidak ingin melimpahkan pekerjaan ke sekretarisnya, tapi dia tidak bisa. Dia tahu betul betapa sulit baginya untuk mencapai posisi itu. Dia benar-benar harus melewati berbagai macam kesulitan tak terbayangkan untuk sampai di posisinya. Dia tidak akan mencapai posisi itu tanpa bantuan Tuan Bram. Dia menghela nafas ketika memikirkan Tuan Bram. Dia berada di posisi yang tidak akan pernah bisa dia capai tidak peduli seberapa besar usahanya. Jarak antara mereka sudah seperti langit dan bumi. Tidak bisa dikejar. Semuanya tampak biasa-biasa saja baginya ketika dia menjadi manajer di kediaman itu dan mulai mengurus triliunan rupiah dari keuntungannya. Orang-orang yang dia kira berada di atas langit sudah tidak begitu terasa tak tergapai seperti sebelumnya. Malah, mereka berada di bawah levelnya dan harus menengadah padanya sekarang. Namun, kasus Tuan Bram berbeda. Terlepas dari statusnya sekarang, dia masih harus membungkukkan kepalanya dan mendengarkan dengan seksama setiap kali dia berbicara. Dia bisa dengan mudah memberhentikannya dari posisinya hanya dengan jentikan jarinya. Sebesar itulah kekuatan yang dimiliki Tuan Bram. Ponselnya, yang terletak di meja, berdering tiba-tiba ketika dia sedang merenung, menyadarkannya dari lamunannya. Dia mengerutkan dahi ketika dia mendengar ponselnya berdering.
Dia biasanya menyalakan mode, "Jangan ganggu," karena dia tidak ingin ada gangguan sampai dia selesai bekerja. Dia hampir saja akan mematikan teleponnya ketika dia melihat nama peneleponnya. Langsung setelah melihatnya, dia bangkit dari kursinya dan menjawab dengan nada yang sangat sopan. "Tuan Bram," ujar manajer itu dengan sangat sopan dan penuh hormat. Jawaban Tuan Bram, di sisi lain, bukan seperti yang dia harapkan. "Dasar tidak tahu berterima kasih," seru Bram, berteriak padanya dari ujung telepon. "Inikah caramu memperlakukan donaturmu? Kamu lupa siapa yang membantumu mencapai posisimu." Sekarang, Bram terus berteriak. Dia benar-benar murka. "Tuan Bram, mohon tenang dulu. Saya jamin saya telah mengingat semua hal yang telah Anda lakukan sampai saya bisa berada di posisi ini. Bagaimana bisa saya tidak berterima kasih? Mohon tenangkanlah dan beritahu saya apa permasalahannya," pinta manajer itu. Dia benar-benar tidak tahu apa yang telah dia lakukan sampai membuat Bram marah seperti itu. Sayangnya, Bram tidak mau mendengarkannya. "Tenang, kamu menyuruhku tenang," seru Bram. "Kamu bilang kamu tidak tahu apa permasalahannya. Berani-beraninya kamu. Bukankah aku sudah memberitahumu kalau ada tamu sangat penting yang akan datang dan menyuruhmu untuk memperlakukannya dengan sangat hormat? Berani-beraninya kamu menolak bertemu dengannya. Kamu sudah gila," teriak Bram. Tanpa menunggu jawabannya, Bram lanjut berbicara. "Akan kuberi satu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Tamu itu sedang menunggumu di bawah. Jika kamu tidak menyambutnya dengan baik, aku bersumpah kamu tidak akan menyukai konsekuensinya." Gimana sobat anak novel? Kita lanjutkan. Jangan lupa bantu kita. Subscribe, like, komen, dan share video-videonya. Bab 33. Ketika manajer Dragon Lords Imperial Residence mendengar ancaman Tuan Bram, dia terkesiap. Dia sudah berkali-kali memberitahunya bahwa akan ada tamu sangat penting yang akan datang dan dia harus memperlakukannya dengan sangat hormat. Tapi dia tidak mengira tamu itu sudah tiba. Jika dia tahu, dia langsung akan mengenyampingkan apapun yang dia sedang lakukan dan melayani tamu itu sesegera mungkin. Walaupun dia adalah manajer dari Dragon Lords Imperial Residence, dia telah menyaksikan bagaimana Tuan Bram memperlakukan orang-orang yang lebih penting darinya. Jika Bram bisa memperlakukan orang-orang itu seperti seekor semut, sepenting apa orang itu sampai Tuan Bram sendiri menyebutnya sebagai tamu sangat penting. Tanpa menunda-nunda, manajer itu bangkit, meraih ponselnya dan berlari keluar ruangannya. Dia harus menebus kesalahannya bagaimanapun caranya jika tidak ingin menghadapi kemarahan Tuan Bram. Sementara itu, di lobi Dragon Lords Imperial Residence, sang resepsionis memelototi Dava dengan penuh penghinaan. Dia tidak habis pikir akan sikapnya itu. Dava memang terlihat seperti orang berkecukupan karena pakaiannya sudah diganti dengan yang bagus. Tapi pakaiannya masih dianggap di bawah yang orang-orang biasa pakai ketika mereka mengunjungi tempat itu. Maka dari itu, dia terlihat tidak penting di mata resepsionis itu. Sekarang, orang setidak penting itu meminta untuk bertemu dengan manajer dari tempat itu. Seolah-olah dia adalah pemilik tempat itu. Terlebih, dia belum membuat janji temu dengan manajernya. Seolah-olah itu belum cukup. Orang asing tidak tahu malu itu menelepon seseorang dan menyuruh orang itu untuk memberitahu manajernya atas kehadirannya dan menyuruhnya untuk bertemu dengannya. Dia bahkan menambahkan bahwa dia sedang buru-buru. Dia tidak menyangka betapa tidak tahu malunya dia sampai harus berbohong seperti itu. Itu di luar nalarnya. Tidak mungkin orang asing ini sepenting itu sampai manajernya sendiri harus menemuinya secara langsung. Lagi pula, dia telah bertemu dengan beberapa orang penting dan dia yakin orang asing ini bukanlah salah satunya. Dia baru saja akan memanggil satpam untuk membawa Dava keluar dari gedung ketika seseorang bergegas masuk ke lobi. Dava dan resepsionis itu melihat ke arah masuknya orang itu. Resepsionis itu melihat sosok yang sangat familiar. Tapi dia tidak tahu siapa itu karena jarak di antara mereka cukup jauh. Baru setelah orang itu menghampirinya, resepsionis itu menyadari siapa dia. Itu tidak lain adalah manajer dari Dragon Lords Imperial Residence sendiri. Resepsionis itu menganga. Mereka jarang sekali melihat manajer Dragon Lords Imperial Residence kecuali pada acara-acara resmi dan upacara terkait tempat itu. Apa yang sedang dia lakukan di sini?
Bukankah dia seharusnya disibukkan oleh banyak hal mengenai tempat itu? Manajer itu bergegas menghampiri ke arah Dava dan resepsionis dan bertanya dengan nada mendesak. Apakah ada seseorang bernama Dava Halim yang datang ke sini mencariku? Tanya manajer itu. Menatap langsung sang resepsionis. Dava Halim, tanya resepsionis itu. Dia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Tidak lama, wajah tampan Dava muncul di benaknya. Seolah bisa membaca pikirannya. Karena setelah wajahnya muncul di benaknya, suara seorang pria terdengar di lobi. Itu aku, kata Dava. Matanya tertuju pada manajer itu. Manajer itu langsung berbalik menghadap Dava. Akan tetapi, ketika dia melakukannya, dia kehabisan kata-kata. Tuan Bram mengatakan tamu sangat penting. Makanya dia mengira tamunya adalah seseorang parubaya atau lebih tua dari Tuan Bram itu sendiri. Namun, ternyata tidak begitu. Tamu yang dia diperintahkan untuk layani adalah seseorang yang terlihat berumur awal 20-an. Bukan hanya umurnya yang muda, dia juga sangat tampan. Sang manajer langsung membungkukkan kepalanya kepada Dava. Sekarang bukanlah waktunya untuk terpesona pada ketampanannya. Dia adalah seseorang yang tidak bisa digapai dan seseorang yang harus dia senangi bagaimanapun caranya. Selamat datang di Dragon Lord's Imperial Residence, Tuan Halim. Senang bertemu dengan Anda, kata manajer itu dengan nada yang sangat sopan. Apakah kamu manajer tempat ini? Tanya Dava dengan santai. Benar, Tuan. Saya adalah manajer tempat ini. Jawab manajer sesopan mungkin. Dava mengangguk pelan. Resepsionis itu di sisi lain tidak merasa situasi tersebut menarik sama sekali. Dia tahu dia sedang dalam masalah besar. Ketika dia melihat manajer bergegas masuk ke lobi terlihat sangat kebingungan hanya beberapa menit setelah Dava mematikan teleponnya. Dia tahu bahwa Dava bukanlah orang biasa. Bagaimanapun juga, tidak ada orang biasa yang bisa membuat manajer Dragon Lord's Imperial Residence turun secepat itu. Resepsionis itu langsung menghadap Dava, memasang wajah memohon. Dia berharap Dava akan mengerti dan tidak mengatakan sikap tidak sopannya pada manajernya. Sayangnya, Dava melakukan kebalikan dari apa yang dia harapkan. Kalau begitu, kamu seharusnya mengawasi pegawaimu. Benar, tanya Dava. Suaranya berubah dingin dan tatapannya berpindah dari manajer ke resepsionis itu. Manajer itu menyadari perubahan suara Dava dan mengalihkan pandangannya pada resepsionis itu. Apa maksud Anda, Tuan Halim? Tanya manajer, mengalihkan pandangannya kembali kepada Dava. Dava menyeringai. Yah, aku sudah memberitahu resepsionismu 30 menit yang lalu untuk memberitahukan kehadiranku. Tapi dia tidak melakukannya. Dia juga bersikap tidak sopan padaku. Seorang pengunjung di sini. Jika dia memperlakukan tamu lainnya di sini dengan sikap itu, pasti akan berefek buruk pada reputasi tempat ini, kan? Tanya Dava. Masih bertatapan dengan resepsionis itu. Sikap manajer langsung berubah ketika dia mendengar pertanyaan Dava. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke resepsionis itu dan menatapnya dalam-dalam sebelum bertanya dengan suara yang sangat rendah. Apakah itu benar, Nona Maura? Bab 34. Resepsionis itu yang bernama Maura menatap Dava lagi dengan tatapan memohon. Dia sudah sadar bahwa posisi Dava berada jauh di atas manajernya sendiri di kedudukan sosial. Maka jika Dava memaafkan perilaku tidak sopannya, manajernya akan melupakannya juga. Sayangnya, Dava tidak mau membantunya. Aku tanya apakah yang Tuan Halim katakan itu benar, Maura? Tanya manajer dengan lantang, menyipitkan matanya pada Maura. Itu adalah kesalahpahaman. Manajer Ella, saya tidak tahu Anda memiliki tamu. Mohon maaf atas kelancangan saya. Pinta Maura. Dia menyadari bahwa Dava tidak akan memaafkannya dan membantunya. Satu-satunya pilihan yang tersisa baginya adalah dengan memohon ampun sendiri. Jadi itu benar, ujar manajer Ella dengan sedih. Tidak heran jika Tuan Bram sangat marah padanya. Sikap yang Maura tunjukkan pada Dava bukan hanya tidak sopan, tetapi sangat tidak profesional. Dia menghela nafas. Kelihatannya dia terlalu disibukkan oleh aspek-aspek lain kediaman itu sampai dia melupakan untuk mengawasi sikap pegawai-pegawainya. Maura, sudah kubilang secara langsung padamu bahwa kesan pertama yang diberikan oleh resepsionis itu sangat penting. Benar? Tanya manajer Ella dengan jelas. Benar, manajer Ella.
Jawab resepsionis itu dengan penuh penyesalan. Dia berpikir bahwa jika dia menunjukkan penyesalannya sebisa mungkin, bisa jadi manajer akan memaafkan dia kali ini. Begitu, untunglah kamu mengaku bahwa aku telah memberitahumu tentang hal itu, kata manajer itu. Karena kamu telah melanggar peraturan itu dengan bersikap kasar dan tidak sopan pada Tuan Dava, Nona Maura, kamu dipecat sekarang juga, kata manajer dengan dingin. Dunia Maura langsung hancur berkeping-keping seketika. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya atas kelakuannya. Harus diingat bahwa pekerjaan apapun di Dragon Estate adalah pekerjaan yang dibayar sangat tinggi dibandingkan dengan tempat lain. Keuntungan yang didapatkan dari pekerjaan ini juga sangat menguntungkan dibandingkan dengan di luar sana. Dalam kasus Maura, dia bukan hanya bekerja di Dragon Estate, tapi di Dragon Lord's Imperial Residence itu sendiri yang merupakan komplek perumahan termahal di seluruh Dragon Estate. Itu adalah pekerjaan impiannya dengan gaji yang sangat tinggi, tunjangan makanan, dan yang paling penting adalah akomodasi gratis. Akomodasi gratis itu merupakan keuntungan terbaik bagi Maura karena dia bisa tinggal di Dragon Lord's Imperial Residence. Dan walaupun dia tinggal di tempat tinggal pegawai, itu masih merupakan tempat tinggal yang mewah bagi seseorang dengan status sosial sepertinya. Bukan hanya itu keuntungan yang dia dapatkan. Dia selalu menyombong pada teman-temannya tentang pekerjaannya di Dragon Lord's Imperial Residence, menikmati tatapan iri dan kagum dari wajah-wajah mereka setiap dia menceritakannya pada mereka. Itu memberikannya rasa superioritas palsu bahwa dia lebih baik dibandingkan teman-temannya. Namun, sekarang tidak bisa seperti itu lagi. Dia sudah bukan pegawai di Dragon Lord's Imperial Residence, yang berarti dia kehilangan semua keuntungan yang didapatkan dengan bekerja di sana. Rasa penyesalan yang besar menyelimuti dirinya seraya dia berdiri terpaku. Jika saja dia bersikap sopan pada Dava, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Mungkin, dia malah akan dihadiahi sesuatu karena telah melayani tamunya dengan baik. Sudah tamat baginya sekarang. Dia tidak memiliki orang lain untuk disalahkan atas kesalahannya. Dialah yang menyebabkan hal itu terjadi pada dirinya sendiri. Aku harap kamu meninggalkan tempat ini dalam 2 jam ke depan. Itu seharusnya waktu yang cukup bagimu untuk mengemas barang-barangmu dari tempat tinggal pegawai dan meninggalkan tempat ini. Lanjut manajer dengan dingin. Jika kamu belum meninggalkan tempat ini setelah 2 jam, maka akibatnya akan fatal, ancam manajernya. Puas dengan hukuman yang telah dia berikan pada Maura, manajer itu kembali menghadap Dava dan tidak ada sikap dingin yang tersisa pada dirinya. Maaf Anda harus menyaksikan itu, Tuan Halim, dan mohon maaf atas sikapnya yang kasar kepada Anda. Itu kesalahan saya. Saya jamin saya akan bertanggung jawab penuh atas sikap pegawai-pegawai saya yang tidak profesional, kata manajer Ella pada Dava dengan nada memohon. Jantungnya berdegup kencang menunggu respons dari Dava. Dia tidak pernah bertemu dengan Dava sebelumnya. Jadi dia tidak tahu apakah dia akan merasa puas dengan dipecatnya resepsionis yang tidak sopan itu atau apakah hal itu belum cukup untuk meredakan amarahnya. Karena pekerjaannya, dia telah menemui beberapa orang penting dan dia tahu kekacauan seperti apa yang bisa mereka timbulkan jika mereka merasa tersinggung. Dia benar-benar berharap bahwa Dava bukanlah orang-orang seperti itu. Kalau tidak, dia tidak tahu harus melakukan hal sejauh apa untuk meredakan amarahnya. Dava di sisi lain tidak peduli tentang dipecatnya pegawai itu. Dia sudah terbiasa dipandang rendah oleh berbagai macam orang. Namun, itu tidak berarti dia akan memaafkan Maura. Sejujurnya, dia pantas mendapatkan hukuman yang dia dapatkan karena dia adalah penyebab dari kejatuhannya sendiri. Semua hal yang dia terima saat itu adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Dava menghela nafas ketika dia melihat manajer Ella masih membungkukkan kepalanya dan menunggu respons darinya. Bab 35. Tidak apa-apa. Manajer Ella, aku harap mulai sekarang kamu lebih memperhatikan pegawaimu supaya kejadian seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya, kata Dava dengan santai. Manajer Ella merasa sangat lega ketika dia mendengar pernyataan Dava. Tentu, Tuan Halim. Saya jamin hal seperti ini tidak akan terjadi lagi ke depannya. Seru manajer Ella penuh kesungguhan. Dia bersumpah dalam hatinya untuk mengawasi sikap para pegawainya baik-baik untuk ke depannya. Dia tidak akan membiarkan satu orang pun menodai reputasi Dragon Lord's Imperial Residence.
Senang mendengarnya. Manajer Ella. Jawab Dava. Sekarang karena masalah itu sudah selesai. Sepertinya ini waktunya bagimu untuk menuntunku berkeliling. Bukan? Tentu. Tuan Halim. Jawab manajer itu dengan riang. Lewat sini. Tuan Halim. Interior lift itu sama seperti bagian lainnya dari Dragon Lord's Imperial Residence. Mewah sekali. Seluruh bagian dari lift terlihat dibuat dengan bahan yang paling mahal. Setelah beberapa menit, lift terhenti. Manajer Ella menekan tombol dan lift tersebut terbuka. Kedua orang itu keluar dari lift dan mulai berjalan menuju lorong yang sama mewahnya. Dava mengagumi desain mewah dari lorong itu. Semua hal di lorong itu dibuat dengan cermat dan terlihat dirawat dengan baik yang membuat mereka terlihat indah. Apakah Anda menikmati pemandangannya, Tuan Halim? Tanya Ella. Dia melihat betapa kagumnya Dava oleh desain yang bermacam-macam di lorong itu dan merasa sangat bangga. Dia telah bekerja keras untuk memastikan bahwa mereka hanya menggunakan bahan terbaik dan pekerja terbaik untuk membangun tempat itu. Iya, jawab Dava. Dia benar-benar menikmati pemandangannya. Walaupun desainnya masih kurang dari desain rumah besar kakeknya, tetap saja itu indah sekali. Senang mendengarnya, Tuan Halim, ujar Ella dengan bangga seraya mereka menyusuri lorong itu. Setelah berjalan selama 5 menit, Ella akhirnya berhenti di depan dua pintu besar. Pintu itu sama menawannya seperti desain lainnya di kediaman itu. Dua arca naga terpasang dengan indah di gagang pintu dengan beberapa berlian diletakkan di banyak tempat di pintu itu. Sesuai instruksi Tuan Bram, saya sudah menyiapkan apartemen paling mewah untuk Anda tinggali. Saya yakin apartemen ini akan sesuai dengan selera Anda, ujar Ella seraya mereka berdiri di depan pintu itu. Dava bertanya-tanya apa yang Bram telah katakan pada Ella sampai dia memutuskan untuk menunjukkannya apartemen paling mewah di kediaman itu. Selama tempat itu layak, maka semuanya akan baik-baik saja. Dia tidak perlu apartemen barunya terlalu mahal dan mewah. Ella menekan beberapa tombol pada kunci pintu, memverifikasi sidik jari dan biometriknya sebelum pintu terbuka. Dava menyaksikan hal itu dengan ekspresi penasaran. Keamanan apartemen itu ketat sekali. Ketika mereka dua memasuki apartemen itu dan menginjak ruang tengahnya, Dava kehabisan kata-kata. Dia tidak mempercayai apa yang dia lihat. Itu sudah seperti dunia baru. Lantainya berkilauan seperti sudah dipoles dengan sempurna. Sangat berkilauan sampai dia bisa melihat pantulan dirinya di lantai. Langit-langitnya didesain dengan mewah dengan lampu gantung indah yang menggantung di sana. Sebuah televisi besar menggantung di dinding ruang tengah dengan beberapa gawai elektrik ternama ditata dengan rapi di sampingnya. Dinding ruangan itu terlihat seperti dilukis oleh pelukis terbaik di bidangnya. Terlihat sangat cantik. Dava diam terpaku menatap ruang tengah itu. Dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya atas apa yang dia lihat, sehingga terlihat jelas dari wajahnya. Ini adalah ruang tengahnya, Tuan Halim, jawab Ella, terdengar bangga. Dia telah bekerja tanpa beristirahat untuk memperbaharui dan mendesain ulang apartemen ini supaya menjadi tempat tinggal terbaik seperti perintah Tuan Bram. Maka dari itu, dia sangat bangga pada dirinya sendiri ketika dia melihat reaksi Dava terhadap ruang tengah itu. Artinya, semua kerja keras dan malam-malam tanpa tidurnya itu tidak sia-sia. Bagian sini adalah kamarnya, Tuan Halim, kata Ella lagi. Berhasil menarik perhatian Dava kembali padanya. Dava mengangguk dan mengikuti Ella melewati ruang tengah itu dan menyusuri lorong mewah lainnya. Beberapa lukisan abstrak tergantung di dinding lorong, menarik perhatian Dava. Itu menciptakan kesan indah pada apartemennya. Ada 3 kamar pada apartemen ini, 2 kamar tidur tamu dan 1 kamar tidur utama. Anda mau lihat yang mana dulu, Tuan Halim? Tanya Ella. Yang manapun boleh, jawab Dava. Oke, kalau begitu, biar saya tunjukkan kamar tidur utamanya dulu, jawab Ella. Mereka berdua beranjak ke pintu mewah lainnya. Dituntun oleh Ella, dia melakukan pemeriksaan keamanan yang sama seperti yang dilakukan di pintu masuk tadi yang membutuhkan kode sandi, sidik jari, dan biometrik sebelum pintunya terbuka, memperkenankan mereka masuk ke kamar. Ketika Dava melihat kamar tidur utamanya, dia kehabisan kata-kata untuk mendeskripsikannya. Menyebutnya mewah saja tidak cukup.
Ada kasur berukuran king di tengah-tengah ruangan, dengan beberapa lampu gantung megah menggantung di langit-langit. Bukan hanya itu, di langit-langit, bukan hanya itu, kamar tidur utama itu hampir seluas ruang tengah itu sendiri. Ada juga balkon besar di kamar tidur utama. Dava sekali lagi kehabisan kata-kata melihat balkon itu. Balkon itu didesain dengan mewah dan memiliki kesan menyejukkan. Balkon tersebut dibuat di atas lantai teratas Dragon Lord's Imperial Residence. Jadi dia bisa menyaksikan seluruh wilayah dari balkon itu, memberikan pandangan mata burung dari keseluruhan Dragon Estate. Ketika Dava selesai memeriksa kamar tidur utama, Ella menuntunnya ke dua tempat tidur tamu. Tentu saja mereka juga mewah, tapi cukup jauh dari kemewahan kamar tidur utama. Ada juga hal-hal menarik di dalam apartemen. Ada kolam renang besar yang dibangun di atas atap apartemen, tempat olahraga dengan peralatan yang lengkap dan canggih, ruang kerja yang besar, dan ruang belajar yang besar. Bagaimana pendapat Anda tentang apartemen ini, Tuan Halim? Tanya Ella setelah dia selesai menuntunnya melihat-lihat apartemen itu. Tempat ini bagus sekali. Aku menyukainya, kata Dava dengan tulus. Dia benar-benar menyukai apartemennya. Ada semua hal yang dia butuhkan dan bahkan lebih dari itu. Seolah-olah apartemen itu memang dibuat secara khusus untuknya. Ella menghela nafas lega ketika dia mendengar responsnya. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan jika setelah semua kerja kerasnya itu, Dava masih menolak apartemennya. Itu adalah apartemen terbaik di gedung itu. Jadi jika Dava tidak menyukainya, tentu dia tidak akan menyukai apartemen lainnya. Kalau begitu, berapa yang harus kubayar untuk apartemen ini? Tanya Dava. Dia sudah memiliki uang sekarang. Dia ingin membayar apartemen ini langsung supaya dia bisa pindah secepatnya. Namun, jawaban Ella membuatnya tercengang. Kira-kira apa ya, jawab manajer Ella. Sampai-sampai Babang Dava tercengang. Untuk tahu jawabannya, tunggu terus update video-video terbaru kita. Sampai jumpa.